tahu nggak Ibu ini kenapa pengantin itu disebut Raja Sehari? Tahu nggak? Karena dia diiring-iringi dari hal apa? Ya. Jual mati atau Oh bukan. bukan ya, bukan ya. Bukan. Jagung-agungkan. Bukan. Jadi kenapa pasangan pengantin itu disebut Raja Sehari itu sebabnya begini. Pakaian pengantin itu baik yang laki-laki yang perempuan ya, itu dia berpakaian raja pada hari itu. Oh, Gitu kan? Iya kan? Ada tuh. Nah, ya, jadi kalau yang laki-laki itu namanya kalau di sana itu dipakainya pakaian raja, mahkota raja itu dipakai ke dia. Pakaiannya itu dia duduk di pelaminan itu sebagai singgasananya ya. Oke, disebut dia Raja Sehari gitu lah. Itu awal sejarahnya kenapa disebut dia Raja Sehari. Pakaian raja ya. Iya. Nah. Ondeh mandeh, Rumah Gadang Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, perantauan dan kampung halaman. Kali ini kita akan membahas tentang malam pertama di Rumah Gadang. Bagaimana proses panjang pasangan pengantin sampai kepada malam pertama. Dan itulah mungkin yang akan kita bahas sekarang. Kabau itu ya, misalnya ada pasangan yang mau melakukan pernikahan ya. Jadi kalau itu dimulai dari lamaran. Lamaran itu yaitu mengantar siri dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Itu juga dilakukan dengan semacam ada karnapalnya lah dari pihak perempuan itu. Nanti menanyakan lamaran lah gitunya. Ini untuk menentukan kapan sih kita mau melakukan pesta, kapan sih nikahnya, dan proses-proses yang lain itu akan dipertanyakan di situ. Jadi setelah didapatkan waktunya di antara kedua belah pihak, maka dimulailah proses yang disebut dengan baralik gadang itu. Nah, itu juga misalnya nih dia kan tadi setelah dia mengantar siri tadi ya, pihak perempuan pihak laki-laki ke pihak perempuan sudah ditentukan harinya. Itu misalnya 2 hari atau 3 hari sebelum hari terjadi pesta perhelatan itu rumah gadang itu dihiasi dulu. Dihiasi. Jadi dinding-dindingnya ini dipakein seperti macam inilah ornamen ya, kain-kain itu, kain-kain warna-warni apa gitu. Dan atapnya juga itu dikasih kain itu disebutnya tirai langit-langit gitu. Kasih ini Warna-warni juga ya. Iya. Kalau pada zaman dahulu itu kalau misalnya yang mengadakan pesta itu dia memotong sapi atau memotong kerbau, dia itu harus memberitahu ke raja atau penghulu datuk yang ada di situ gitu, bahwa dia itu akan melakukan perkawinan memotong hewan berkaki 4 gitu. Nah, itu tandanya nanti di list pelang rumah gadang itu dipasang kayak hiasan itu kayak rumbai gitu. Itu namanya tirai juga itu, tirai rumah gadang. Itu tandanya orang itu pestanya dia memotong hewan kaki 4 gitu. Oh, jadi itu tandanya aja ya. Itu tanda, kasih tanda gitu bahwa itu dia akan pesta besar gitu. Malah kalau zaman dahulu pesta-pesta perkawinan itu bisa berlangsung 7 hari loh Pak. 7 hari 7 malam ya, kita bisa bayangin kayak gimana capeknya ya. Nah, sekarang yang timbul pertanyaan ini, kapan sini pasangan suami istri ini melakukan malam pertamanya kan itu ya, yang jadi permasalahan karena panjang prosesnya itu. Jadi pada hari Jumat itu jam 5 sore pengantin perempuan itu kan yang ada yang pakai sunting, ada yang pakai takonde, macam-macam nama perhiasan kepala perempuan itu waktu dia berparade atau beriring-iringan ke rumah mertua, calon mertuanya atau ke rumah pengantinnya laki-laki ya, itu disebutnya manjalang itu. Ya, itu manjalang namanya, jadi menjelang, jadi dia menjelang pernikahan.
mengunjungi rumah mertua. Menjalang tuh mengunjungi. Rumah mertua, menjalang tuh artinya mengunjungi rumah mertua gitu. Oh. Nah, itu pesta itu biasanya berlakunya sore itu, Bu. Jam 5 sore, biring-biringan. Kalau zaman dulu jalan kaki. Kalau sekarang udah ada odong-odong, ada yang naik odong-odong ya. Itu nanti pas sampai di sana, itu romo tuh pada makan, apa itu dia di situ inilah sebentar duduk di pelaminan di rumah yang pihak laki-laki itu jamuan makan apa semua gitu. Nah, nanti pas selesai itu jam-jam 6 atau jam 6 kurang sedikit, dia balik lagi tuh ke rumah ibunya. Itu biasanya ini berebut sama siang dan malam gitu. Udah gelap-gelap di pengantin itu. Kalau zaman dulu itu dijemput pakai lampu. Jadi ini pesta pernikahannya gitu laki ya. Kalau Jawa kan tempat perempuan. Ya. Nah, kalau ini Minang tempat laki. Ya, jadi ya pihak perempuan datang ke tempat laki. Iya. Jadi kebalikan ya. Ya. Jawa. Jadi di rumah yang laki itulah dia mengadakan ini kayak pestanya ya. Itu dia pulang malam. Pada malam harinya, kalau orang Minang itu kan matrilineal ya. Jadi suami itu tinggal di rumah yang perempuan. Iya. Setelah berumah tangga kan orang laki tinggal di rumah perempuan. Jadi pas tinggal di rumah perempuan, pada siangnya kan dia ada pesta gitu. Pada malam harinya ini yang pihak pengantin laki-laki itu dia akan pergi ke rumah istrinya, ke rumah yang perempuan ya. Dan itu dia nggak berani sendiri biasanya. Itu dibawanya teman-temannya banyak itu Pak. Bukan jual ke teman-temannya. Teman-teman sepermainan apa itu dikumpulin gitu. Kalau zaman dulu tuh di ini sampai sekarang sih masing-masing tuh disuruh pakai jas. Pakai jas, tapi bukan jas harus pakai dasi enggak, pakai jas ya. Ada berbuat tradisionalnya. Ya, pakai kain sarung, malah ada yang pakai peci gitu ya. Itu pada malam yang pertama dia balik ke rumah istrinya itu diantari rame-rame itu kalau zaman dulu tuh bisa sampai 15 orang. 12 orang diantari rame-rame. Jadi udah hampir nyampe di rumah yang perempuan tuh. Kan bayangin zaman dulu nih belum ada listrik kan. Gelap-gelap ya. Jadi pas kira-kira jarak 20 meter atau berapa meter menjelang rumah itu yang pengantarnya yang teman-temannya tadi itu udah teriak-teriak tuh. Oh ya dia gitu. Ini udah datang, Japoy. Nah, dia teriak kan. Pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Walaupun di sana juga udah tahu akan datang hari itu. Udah tahu, udah pasti, udah tahu, tapi itu ininya gitu. Apa semacam ya. Ya, jadi diteriakin tuh. Dia, kau udah datang, Japoy gitu. Udah datang, Japoy ya. Teriakin. Sudah itu biasanya rombongan yang pengantin laki-laki ini dia membawa juru bicara nih Pak. Juru bicara sama ya. Sama. Sudah itu yang pas mau masuk rumah ini itu nanti diadakanlah semacam balas pantun gitu. Balas pantun gitu. Itu kalau zaman dulu itu ini ya sama-sama inilah lihai balas pantun itu. Ya. Sampai karena lamanya berbalas pantun itu nasi itu kan udah dihidangkan itu. Yang makan tuh sampai dingin. Sampai dingin nasinya itu ini belum selesai itunya masih ini aja masih berbalas pantun aja. Setelah itu kalau udah selesai makan, habis selesai makan ngobrol-ngobrol apa itu pas malamnya kira-kira jam 12 atau berapa gitu itu sebagian dari pengantar itu ada pulang itu. Kalau misalnya 15 atau 12 orang itu sebagiannya pulang, ditinggal lah kira-kira 6 orang lagi tinggal nemanin tidur yang tadi yang laki-laki tadi tinggal situ. Dan yang laki-laki itu tidur dia di dalam kelambu ya Pak, yang di dalam kelambu kamar makan itu isi yang perempuan belum tidur di situ. Justru malah teman-teman dia ikut tidur aja dekat situ. Situ dulu ada lucunya tuh ya. Kita kan bisa bayangin ya. Karena banyak orang kali jadi nggak boleh. Iya. Jadi apa namanya belum berani dia tuh, dia nggak tidur situ. Pagi-paginya nih pas bangun tidur nanti dia pada sarapan dulu dari rumah situ. Itu dia pulang lagi dia tuh ke rumah ibunya yang laki-laki itu. Gitu.
padahal dia itu sudah menikah lah. Secara agama dari budaya. Udah ada menikah. Pulang sama teman-teman yang Ya. tadi. Jadi dia menikah itu sebelum hari Jumat. Sebelum hari Jumat ya menikah sebelum hari Jumat. Jadi kalau misalnya apa sebenarnya dia kan udah sah tuh suami istri ya. Iya. Udah sah suami istri. Nah, pas malam kedua itu teman-teman dia yang mengantar itu ini udah mulai berkurang gitu. Nah, mungkin yang mengantar itu kemarin tinggal 6 orang atau 7 orang lagi. Hari ke rumah yang perempuan lagi. Hari kedua, malam kedua. Ya. Ah, tinggal 7 orang atau 6 orang antar di situ. Pas nyampe di situ seperti biasa makan apa itu, tapi sudah tidak ada itu batas pantun udah nggak ada. Udah tinggal ngobrol-ngobrol gitu. Silaturahmi aja. Ya silaturahmi. Ya, pas sudah selesai itu nanti sebagian pulang lagi nih. Sebagiannya pulang. Jadi tinggal 3 lagi kan? Tinggal 3 sama ini sama pengantin laki-laki. Tapi yang pengantin perempuan belum tidur sama ini, belum seranya tidur sama yang laki, masih belum. Karena kan teman-temannya masih tidur dekat situ. Ya. Itu kan kamar pengantin rumah gadang itu ya, yang dulu pernah ada kontennya sebuah itu. Itu kamar pengantin rumah gadang itu dia nggak pakai pintu loh, cuman pakai kelambu gitu aja, dan tempat tidur kayak kelambu gitu. Jadi itu kan kalau misalnya ada orang tidur dekat situ kan kelihatan. Nah, jadi dia belum tidur berdua. Nah, pulang lagi itu pada malam kedua ya. Setelah itu pada malam ketiga nih, malam ketiganya udah ngantarnya tinggal 3 orang nih. 3 orang. Jadi pas malam ketiga tinggal 3 orang, itu biasanya dia ini di situ tidur ya. Kalau zaman dulu dia ikut tidur juga gitu. Pas paginya setelah sarapan yang 3 ini pulang nih, tapi pengantin lakinya tinggal di situ tuh. Nah, tinggal di situ. Pengantin lakinya itu tinggal di situ karena apa? Karena setelah dia sarapan apa gitu, nanti dia akan dapat tugas tuh dari keluarga, dari rumah istrinya itu. Dia akan memberesi rumah itu, buka-buka pakai rumah gitu ya, buka-buka yang hiasan-hiasan apa itu dia mulai kerja. Kerjain dah udah mulai dapat tugas gitu, udah mulai dapat tugas dia itu. Jadi begitu ini ya kan. Tapi pada zaman sekarang nih, pas pada hari ketiga itu, malah kadang-kadang pada hari kedua nih, itu teman-teman yang pengantar tadi itu udah disuruh pulang sama dia. Udah pulang kamu. Begitu. Udah pulang. Saya nggak usah lagi, kamu pulang ya. Tuh ke sekarang udah kayak gitu kejadiannya gitu. Oh, di era modern ini. Iya, ada modern gini gitu lah. Tapi prosesi itu sampai sekarang ini masih berjalan, masih berjalan kayak gitu. Poin-poinnya masih dipertahankan. Ya, walaupun bukan di rumah gadang juga masih. Walaupun misalnya dia pengantin suami ini bukan dilakukan di rumah gadang gitu, tapi masih berlaku kayak gitu. Diantarin juga, jadi yang suaminya itu belum berani sendirian di situ gitu. Tapi tetap harus kerja dulu dia, beres-beres dulu. Iya. Kalau dilihat ya, filosofinya apa sebenarnya ya? Ya. Pengantar laki-laki sekian hari gitu, filosofinya gitu kan. Kalau filosofinya sebenarnya bahwa dia itu kan ini mau mendatangi rumah orang yang dia belum terbiasa kan gitu. Nah, itu juga pada zaman-zaman dahulu. Harus didampingi gitu ya. Ya. Di tempat yang terasing ya. Ya. Kalau pada zaman-zaman dahulu kan ini di suatu kampung itu kan misalnya ada anak gadis itu kan biasanya anak-anak muda di kampung itu kan banyak yang suka juga. Ya, tahu dia nikah sama kampung lain. Kalau dia datang situ kan takut diganggu, kan dibawa lah. Ya. Gengnya kan itu ininya sebenarnya gitu. Itu ya. Untuk keamanan lah gitu ya. Nah, setelah itu juga kalau secara filosofi zaman sekarang nih ya. Sekarang ini kan kalau kayaknya di kota-kota sekarang kan sering kita menghadiri pesta-pesta perkawinan inilah orang Minang ya. Kita melihat kan pelaminan Minang itu. Nah, pelaminan Minang. Jadi kalau pelaminan Minang itu kalau kita perhatiin, ini kan misalnya kayak sini pengantin nih berdua duduk nih.
kita lihat nih yang di pinggir kanan, di pinggir kiri dari pengantin itu, di pelaminan itu kan ada berupa kayak kotak-kotak berupa bantal itu. Oh, iya. Itu ada jumlahnya. Itu sebenarnya mewakili itu bantal-bantal untuk teman-temannya tidur itu. Oh. Itu sebenarnya memfasilitasi. ya. Jadi itu dekor. Oh, bukan. Oh. Itu yang melambangkan Melambangkan. bahwa ini kasur-kasur nanti apa bantal yang akan digunakan tidur di ini. Sebab dia tidur kan yang mengantar-ngantar itu kalau di rumah gadang itu kan dia nggak di kasur tidurnya. Dia tidurnya di lantai papan, biasanya dikasih ini aja, dikasih tikar apa gitu kan. Nah, pakai dia ini bantal-bantal itu lambangnya bantal-bantal itu di pelaminan itu. Jumlahnya juga sama ya. Ya makanya kan kotak-kotak aja kan. Iya. Jumlahnya juga ada yang 7, ada yang 5 nggak sama itu. Kiri Iya, kanan iya, perhatiin iya. ya nggak sama itu. Iya. Karena saya itu juga ini apa ya maksudnya? itu tujuannya itu. Gitu, kan? Ya. Itu tujuannya sebenarnya ya, itu apa ya? Perlambang-perlambangnya gitu. Oh. Gitu. Nah, kan nih udah selesai nih. Suaminya udah tinggal di rumah istrinya ya. Suaminya udah tinggal di rumah istrinya. Nah, setelah itu mungkin seminggu atau inilah ya lebih kurang seminggu lah setelah itu. Nanti yang pihak pasangan ini dia akan datang ke rumah ini, ke rumah ibu yang laki-laki. Nah, datang nih ya. Dia datang ke rumah ini. Setelah berapa hari? Inilah minimal seminggu lah, ya atau lebih. Itu dia akan datang nih berkunjung ke rumah ini pihak suaminya. Itu disebutnya manikam jajak namanya. Menikam jajak itu menikam jajak di ngulangin jejak dia dulu kan. Nah, dia menikam jajak waktu dia kawinan dulu kan dia pesta ini kan dia geling-gelingan datang situ. Nah, sekarang dia diulang lagi sama dia tapi dia berdua aja sama suaminya tuh. Nah, berdua mas kalau di kampung-kampung sekarang sih tradisi itu masih berjalan seperti itu. Walaupun rumah gadangnya udah dia mengadakan bukan di rumah gadang, tapi udah ini masih berlaku seperti itu. Dasar ada poin-poin tertentunya. Tapi walaupun di kota juga kalau dia masih megang ada juga ya Pak ya? Ada. Dari hiasannya, dari apanya ya? Nah, cuman kan bedanya kalau di kota itu kan dia pelaminannya di ini. Gambar belakangnya kan rumah gadang. Iya. Nah, padahal sebenarnya kan pelaminan itu adanya di dalam rumah gadang. Iya. Gitu. Itu aja bedanya. Iya. Dan di antar-antar itu udah nggak ada kalau di kota. Pas dia ada ini pesta ya udah dia udah berdua aja deh itu kan langsung malam pertama. Nah, demikianlah bincang-bincang kita tentang malam pertama di rumah gadang. Begitulah dulu kejadiannya yang sebenarnya. Dan pada sekarang mungkin juga masih ada yang melakukan seperti itu. Namun kalau di kota-kota sudah nggak bisa melakukan persis sama seperti yang kita perbincangkan tadi. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like bagi yang belum. Terima kasih. Wassalam.